jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah via live streaming bersama keluarga besar GBI Aletheia Magelang. Puji Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama dan sebelum kita memulai ibadah kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, persiapkan ruangan yang ada di rumah saudara, ruangan yang terbaik dan paling nyaman yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang kedua, gunakan media yang terbaik, entah itu HP, Android, tablet, atau PC, laptop, TV, atau apapun yang bisa menunjang dengan maksimal untuk Bapak Ibu beribadah. Dan yang ketiga, persiapkan kita, tubuh jiwa roh kita dalam beribadah. Pertama, kita doakan ruangan yang akan kita gunakan untuk beribadah. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati ruangan yang kita gunakan, dijauhkan dari segala gangguan. Dan kita juga berdoa supaya hati kita dipersiapkan untuk bersama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Bersama kita menerima firman Tuhan. Dan juga kita persiapkan tubuh kita dengan mandi terlebih dahulu, berpakaian rapi dan sopan, seperti kita beribadah hari Minggu di gereja. Karena sama saja ibadah di rumah maupun ibadah di gereja, semua kita persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan sekiranya ada gangguan-gangguan yang memungkinkan, entah itu WA atau apapun yang mengganggu konsentrasi Bapak Ibu Saudara dalam beribadah, dijauhkan terlebih dahulu. Dan yang keempat, jangan lupa kita tetap memiliki sikap hormat dalam beribadah. Jauhkan sikap kita dari tiduran, rebahan, atau mungkin bersantai-santai sambil makan, minum, nyemil, atau dan sebagainya. Dan jangan lupa miliki sikap yang hormat dengan meresponi setiap perkataan firman Tuhan, mengaminkan setiap firman Tuhan, setiap pujian penyembahan, kita ikut bernyanyi, kita ikut angkat tangan, kita ikut bertepuk tangan, meresponi setiap ajakan WL untuk bangkit berdiri, untuk memperkatakan firman. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan bersama-sama. Mari kita beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan adalah Immanuel yang tidak akan meninggalkan kita? Boleh angkat tangannya saudara? Haleluya. Mari saudaraku, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini Tuhan, kami akan menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Ya Yesus.
dapat berjalan sendiri Tuhan, tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa kuasa-Mu Tuhan. Haleluya.
setiap pujian kami Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Bukalah setiap pikiran kami, setiap telinga kami, setiap hati kami Tuhan, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Hari-hari ini pasti menjadi hari-hari yang rumit dan sulit untuk kita pahami. Tapi percayalah bahwa saudara ditentukan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di rumah masing-masing, atau saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam kasih perlindungan Tuhan. Saudara, kita nggak bisa untuk menghadapi semua ini dengan sendirian. Masalah bukan tambah kecil, bukan tambah mudah, tetapi makin rumit. Saudara, hari ini ketika kita menghadapi persoalan yang rumit, apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan melihat, saya akan khotbah hari ini dengan tema SMS ke surga. Walaupun hari-hari ini kita ada dalam dunia WhatsApp, WA, atau Line, atau Messenger sekalipun, tapi SMS adalah satu aplikasi yang belum terhilang dari handphone kita, saudara. Ya, SMS adalah dari kata short message service atau pesan singkat, layanan pesan singkat. Saudara, ketika kita menghadapi keadaan sulit, kadang kita nggak bisa hadapi itu sendirian. Kita perlu berseru, kita perlu berteriak. Kepada siapa kita harus berseru? Hari ini dengarkan baik-baik bahwa ada sebuah solusi firman Tuhan yang akan membuat kita hari ini mengalami pertolongan Allah, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang satu keluarga yang dikasihi Tuhan. Keluarga ini tinggal di sebuah tempat namanya Betania. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, seringkali Yesus datang ke tempat ini. Jaraknya cukup jauh, kurang lebih 7-9 km dari pusat kota. Artinya ini tempat yang tidak terlalu ramai, bukan tempat kota besar, tetapi ini adalah kota yang sering kali dikunjungi Yesus. Kenapa Yesus sering ke sana? Ada sebuah keluarga yang dikasihi, yaitu keluarga Maria, Marta, dan juga adiknya Lazarus. Mari kita akan lihat dalam Yohanes pasal 11. Nanti kalau saudara punya waktu panjang, baca mulai ayat 1 sampai ayat 44. Tapi hari ini saya akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Boleh saya menyebutnya sebagai keluarga orang percaya. Keluarga Kristen lah begitu ya. Tetapi kita lihat, ternyata menjadi orang Kristen, sahabatnya Tuhan Yesus juga tidak luput dengan masalah dunia ini. Mereka punya adik, Maria dan Marta ini punya adik, namanya Lazarus, dan sakit. Saudara, suatu kondisi yang tidak kita kehendaki. Hari-hari ini sakit penyakit berkeliaran di sekitar kita. Ancaman virus, ancaman sakit penyakit tidak kunjung mereda. Tetapi percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan buat kita. Nah, lihatlah bahwa Lazarus orang yang dikasih Tuhan sakit. Ketika adik mereka sakit, maka Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Tuhan. Kalau mereka mengirimkan pesan, berarti Yesus sedang tidak ada di Betania. Mereka mengirimkan pesan. Bagaimana caranya? Lewat surat mungkin, lewat orang lain mungkin. Karena waktu itu belum ada WA atau aplikasi handphone yang lain. Saudara, Alkitab menyebutkan dalam teks bahasa Inggris pakai kata, so the sisters sent a message to Jesus. Mereka mengirimkan pesan kepada Yesus. Saudara, hari ini ketika engkau sedang mengalami persoalan,
engkau menghadapi situasi yang rumit, engkau sakit, engkau sedang mengalami masalah, saudara, ada sebuah jalan keluar pagi ini, yaitu short message service. Kirimkan layanan pesan ini ke surga. Apa itu? Mari kita akan lihat sebuah hal yang indah. Mereka mengirimkan pesan ini, dikatakan, Lord, the one you love is sick. Orang yang kau kasihi, seorang yang kau kasihi sakit. Saudara, hari ini kita melihat satu hal yang indah. Tuhan tahu tanpa disebutkan namanya. Begitu mereka menyebutkan, dia yang engkau kasihi sakit. The one you love is sick. Dia yang kau kasihi sakit. Yesus tahu, karena Yesus adalah Allah. Bukan hanya sekedar dia Allah, dia sahabat bagi keluarga ini. Sehingga dia tahu persis bahwa Lazarus sedang sakit. Saudara, hari ini kita akan melihat dari kisah ini, kita melihat bahwa akhir atau ending kisah ini adalah mereka mengalami mujizat. Lazarus dibangkitkan. Saudara, apa yang kita terima dari kisah ini? Ada 3 perkara yang mesti kita camkan. Bagaimana kita saat menghadapi masalah dan persoalan? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan lihat. Poin yang pertama adalah saat kita menghadapi masalah, saat masalah melanda, kirimkan segera pesan ke surga. Saat kita sedang menghadapi persoalan, maka segeralah kirim pesan kepada Yesus. Seperti Maria dan Marta ini, dia mengirimkan pesan kepada Yesus. Dia yang kau kasih sakit Tuhan. Tuhan, Lazarus yang kau kasih sakit. Saudara, sebuah pesan yang pendek sekali. Bukan surat yang panjang lebar. Sebuah pesan yang pendek. Short message service. Sebuah pesan yang singkat diberikan kepada Yesus. Lord, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Sebuah pesan yang singkat. Dan ternyata ini adalah sebuah cara, ya, sebuah awal ketika keluarga ini keluar dari sebuah persoalan. Sekali lagi yang pertama, perhatikan, saat masalah melanda, kirimkan pesan ke surga. Lupa pesannya lewat apa? SMS, WA, atau Line, atau apapun. Saudara, ada sebuah sarana yang Tuhan berikan buat kita, yaitu doa. Berseru kepada Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang selalu mendengar setiap seruan doa kita. Saudara, ketika masalah melanda, saudara, ada banyak orang ketika masalah keuangan melanda, yang dipikirkan siapa yang bisa menolong saya, siapa orang yang bisa ngasih pinjaman atau hutang kepada saya, siapa orang yang bisa memberikan jalan keluar kepada saya. Saudara, ada banyak orang ketika menghadapi persoalan yang dipikir adalah orang-orang lain atau bagaimana cara keluar dari masalah itu. Saya ingatkan sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi masalah, maka segeralah berlutut, ambil waktu untuk datang pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada satu pujian yang lama, bagus sekali, mungkin kita masih mengingat lagu tersebut, Yesus sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Mari naikkan pujian bersama-sama. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bersama-sama dengan yang di rumah katakan, berseru
dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Ada satu hal yang kita mesti pahami hari ini. Ketika masalah melanda, segeralah datang sama Tuhan. Berseru seperti Maria dan Marta. Ketika ada adiknya sakit, mereka mengirimkan pesan kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Kau kasihi sakit. Lord, the one you love is sick. Dia yang Kau kasih sakit. Mereka cepat sekali mengirimkan pesan. Mereka tahu langkah ini adalah langkah yang tepat. Saudara, mari jadikan doa bagian yang pertama ketika kita harus menghadapi persoalan. Berseru. Hari ini saya nggak tahu apa yang jadi masalah dalam hidup saudara. Tetapi saya ingatkan buat saudara, masalah bisa datang kepada kita. Saat masalah datang, berseru kepada Tuhan. Itu adalah solusi yang pertama. Kirimkan pesan ke surga segera. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dari kisah ini, saudara? Yaitu Yesus selalu mendengar pesan kita. Di ayat yang keempat dikatakan demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saya senang dengan kalimat yang pertama. Ketika Yesus mendengar pesan itu. Ingat, ketika Maria dan Marta mengirimkan pesan itu, Yesus sedang tidak ada di Betania tentunya. Kalau ada, langsung saja mereka bisa datang kepada Yesus dan mereka berkata. Tetapi Yesus tidak ada di Betania, sehingga mereka perlu mengirimkan pesan, mungkin lewat orang lain, dalam bentuk surat atau apapun. Tapi yang pasti, ketika pesan itu dikirimkan, maka Alkitab berkata, Yesus mendengar. Saudara, inilah yang menjadi jaminan kita. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan. Yang pertama, saudara mesti berseru sama Tuhan. Berseru kepada Yesus dalam doa. Ada mungkin di antara kita yang ragu dan bimbang dan berkata, apakah doa saya didengar, Pak? Apakah doa saya diperhatikan Tuhan? Saya mau katakan hari ini, Maria dan Marta mengirimkan pesan dan Yesus mendengar. Saudara, menghubungi saya belum tentu bisa dapat akses. Saudara menghubungi saya, mungkin tidak selamanya bisa saya angkat telepon. Mungkin karena handphone saya sedang mati, lowbat, atau handphone saya sedang tidak ada pulsa mungkin, atau tidak ada sinyal mungkin, atau mungkin handphone saya rusak. Sehingga ketika saudara mengirimkan pesan kepada saya, bisa-bisa saja pesan saudara fail atau tidak terkirim, sehingga saya tidak bisa membaca pesan saudara. Tapi dengar baik-baik, handphone Tuhan Yesus tidak pernah rusak, tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah di luar service area. Handphone Tuhan Yesus, Dia tidak pernah mengalami drop baterainya. Saya mau katakan, Tuhan siap mendengar setiap seruan kita. Saudara, dengan jaminan ini ada sebuah kekuatan bagi kita, saudara, bahwa ketika kita menghadapi persoalan dan masalah, saudara, ada jaminan. Saya ingin kita membaca bersama-sama, yuk yang di rumah, mari kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Yuk ya, kita baca dengan suara yang keras, Mazmur 50 ayat yang ke-15. Bersama-sama dengan saya dalam hitungan ketiga, kita akan membaca Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, tidak ada sebuah keraguan-raguan di sini. Tuhan berkata begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Aku akan langsung bertindak. Aku akan langsung memberikan jawaban. Saudara, ini menjadi satu hal yang indah. Saudara, artinya inilah sebuah jaminan bahwa Yesus pasti
pasti mendengar seruan doa kita. Saudara berkata begini, Pak, saya ini orang miskin, Pak, saya ini orang berdosa. Apa mungkin seruan saya didengar oleh Tuhan? Apa mungkin saya ini doa saya diperhatikan Tuhan? Saya mau katakan, Tuhan datang bukan untuk mencari orang yang baik. Tuhan datang bukan untuk mencari orang yang benar. Tuhan mengasihi setiap kita. Bahkan kau yang berkata, aku tidak layak, Tuhan berkata, aku melayakkan engkau. Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus setiap kesalahan kita. Artinya, siapapun kita, apapun keadaan kita, saudara dijamin kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara pasti didengar. Saudara, Yesus pasti mendengar seruan doa kita. Sehingga kalau saudara punya akses doa yang seperti ini, sebuah jaminan bahwa doa saudara akan didengar. Dengar baik-baik, gak ada alasan untuk kita ragu dengan Tuhan. Saudara, datanglah pada Tuhan dalam situasi keadaan yang paling buruk sekalipun. Saat kau berkata, tidak ada orang yang memperhatikan aku, tidak ada orang yang peduli dengan aku, saat itulah engkau datang kepada Tuhan dengan sebuah jaminan, aku pasti mendengar. Itulah firman Tuhan, sebuah jaminan bahwa Tuhan pasti mendengar seruan doa kita. Yang ketiga, apa yang harus kita alami ketika kita menghadapi persoalan yang begitu buruk? Yaitu ketika kita sudah berdoa, ketika kita yakin bahwa Tuhan mendengar. Yang ketiga, dengar baik-baik, waktu Tuhan, waktu yang pasti terbaik. Kalau saudara membaca kisah ini agak sedikit menegangkan, karena ketika mereka mengirimkan pesan kepada Yesus, Yesus yang tidak ada di Betania, ketika Yesus mendengar pesan itu, maka di ayat yang ke-6, sebuah ayat yang membuat kita tahu bagaimana galaunya Maria dan Marta. Ayat yang ke-6 berkata demikian, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Coba Bapak Ibu Saudara yang di rumah katakan sengaja. 2, 3, sengaja, ya. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara dengar baik-baik. Ketika Yesus mendengar, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Kesengajaannya bukan berarti dia tidak punya kuasa. Kesengajaannya bukan berarti dia tidak mampu. Kesengajaannya bukan berarti dia tidak peduli. Tapi rupanya Tuhan punya waktu yang tepat. Saudara, Yesus sengaja tinggal dengan sebuah alasan, nanti peristiwa ini akan dipakai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan kita. Seringkali kita sudah berdoa, yakin bahwa Tuhan mendengar seruan doa kita, tapi kita menjadi orang yang tidak sabar untuk menanti waktunya Tuhan. Kita menjadi orang yang terburu-buru, kita menjadi orang yang pingin selesai. Kita hidup dalam dunia yang instan, semua pinginnya cepat, padahal semua itu harus lewat proses. Namanya mie instan, ada mie instan, kopi instan, itu pun harus lewat proses. Mie instan harus tetap membutuhkan waktu, direbus dulu, dicampur bumbu-bumbunya, sekian menit kemudian baru siap dihidangkan. Saudara mau bikin kopi instan pun saudara harus membuat air panas dulu dan lain sebagainya. Artinya semua di atas muka bumi ini tidak ada yang instan. Semua menurut waktu, membutuhkan waktu, proses. Saudara, dalam peristiwa ini Yesus mengizinkan proses itu terjadi. Waktu Tuhan, waktu yang Tuhan siapkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, disinilah kadang kita bingung. Saudara bisa merasakan kegalauan Maria dan Marta ketika mereka mengirim pesan dan pesan itu sudah sampai kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan tidak kunjung datang, jawaban doa itu tidak kunjung muncul. Saudara, pasti Maria dan Marta galau setengah mati. Tetapi saya mau katakan satu hal ini,
Inilah yang disebut dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sehingga ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, orang berkata dia sudah mati, Lazarus sudah mati. Mungkin orang berkata terlambat, it's too late, sudah terlambat Tuhan. Kenapa? Karena yang sakit sudah mati. Jadi kau gak bisa menyembuhkan lagi, karena yang sakit sudah mati. Tetapi dengar baik-baik saudara, kematian satu masalah yang terbesar dihadapi manusia. Yesus tunjukkan, orang sakit bisa sembuh, orang mengalami kekurangan bisa dipulihkan keuangannya. Tapi orang yang mati sudah selesai, game over, selesai. Saudara, tetapi tidak buat Tuhan, karena dia adalah Allah sumber kehidupan. Dia berkata kepada orang-orang di sana yang berkata sudah terlambat, sudah dikubur 3 hari Tuhan. Maka mereka berkata sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata, antar aku ke kuburannya. Dan di dalam kuburan, Yesus dari luar kuburan, kuburan itu sebuah gunung batu yang dilobangi, ditutup dengan pintu dari batu yang besar. Maka dari luar kuburan Yesus berseru, Lazarus keluar. Dan Alkitab berkata, Lazarus hidup, dia bangkit. Apa artinya ini? Ini yang disebut dengan mujizat. Sebuah hal yang indah, bahwa hasil dari SMS ke surga, hasil dari SMS kepada Yesus, hasil dari short message yang dikirimkan untuk Tuhan, hasilnya saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, kebangkitan. Yang mati bangkit, saudara. Ada kebangkitan. Mungkin hari ini kau merasakan keuanganmu mati, kesehatanmu mati, tapi kirimlah pesan kepada Tuhan, maka hasilnya seperti Maria dan Marta, mereka melihat kebangkitan. Saudara akan mengalami kebangkitan dalam kehidupanmu. Yang kedua, ada pemulihan, saudara. Pemulihan dari semua hal. Ada pemulihan total yang dialami. Bukan hanya sembuh dari sakitnya, mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Saya percaya ketika Lazarus bangkit dari kematian, dia sudah tidak sakit lagi, karena ada pemulihan. Saudara, hari ini kalau saudara menghadapi masalah dan persoalan, engkau membutuhkan pemulihan, maka segeralah kirim pesan kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi satu hal yang indah buat kita. Yang ketiga, ada mujizat. Ada mujizat yang Tuhan sediakan, ada mujizat yang Dia berikan kepada kita. Lihat, Lazarus mengalami mujizat, Betania mengalami mujizat, keluarga Maria dan Marta mengalami mujizat. Mujizat tersedia bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Yang terakhir, ada kesaksian hidup. Pasti ini menjadi sebuah kesaksian, diceritakan di mana-mana. Ketika aku menghadapi masalah, ketika adikku sakit, maka Yesus datang dan bukan hanya menyembuhkan, adikku yang sudah mati bahkan dibangkitkan oleh Tuhan. Akan menjadi cerita yang banyak beredar di sana, kesana kemari. Saudara, ini menjadi sesuatu yang indah untuk kita renungkan. Nah, mari kita akan lihat sebagai penutup. Yohanes 11 ayat 43 dan 44 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sebuah kehidupan, sebuah kesaksian yang diceritakan bahkan sampai hari ini. Kisah kebangkitan Lazarus diceritakan di mana-mana. Saudara, hari ini mungkin Tuhan harus mengizinkan sesuatu yang buruk kita alami, dan kita berseru sepertinya gak ada jalan Tuhan, sepertinya jawaban itu jauh dari kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, ketika engkau merasa bahwa doamu belum dijawab, ketika engkau merasa hidupmu sedang mengalami banyak hal yang sulit, engkau sudah berdoa, engkau sudah yakin doamu dijawab dan didengar oleh Tuhan. Hal yang ketiga, saudara masih berserah penuh kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang punya waktu yang terbaik untuk kita. Akan ada mujizat, akan ada pertolongan, akan ada kehidupan, kebangkitan dalam setiap keadaan yang sulit yang kita hadapi. Saudara, percayalah ada waktu Tuhan yang terbaik. Sebelum saya tutup dalam doa, mari kita akan tundukkan kepala. Yang hafal lagu ini, mari kita pejamkan mata dan mari kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau yang mendengarkan khotbah hari ini, pejamkan matamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkan khotbah hari ini, jika kami harus menghadapi persoalan, hari ini kami berseru kepadamu, Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Imani bahwa seruanmu akan didengar oleh Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan mendengar seruan kami. Kami yakin Engkau mendengar. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Engkau selalu membuka akses buat kami. Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Matamu selalu mengawasi kami, bahkan ketika kami harus menghadapi persoalan. Hari ini kami berseru, Tuhan, tolong jika kami harus menghadapi banyak masalah, bahkan sakit penyakit, kekurangan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan yang melingkupi dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami mengalami kuasa pemulihan. Dan jika kami sudah berdoa beberapa waktu, sepertinya tidak ada jalan, sepertinya tidak ada jawaban dari doa kami, hari ini kami mintakan, Tuhan berikan kepada kami kesabaran untuk menanti waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan, biarlah kami suatu hari nanti akan melihat, sungguh ternyata kami kuat melewati semuanya. Sungguh ternyata tangan-Mu masih berkuasa. Sungguh kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera Allah turun melingkupi kami. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang menjadi bagian-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari coba kita serukan yel-yel kita. Masih ingat gak nih jemaat di rumah? Bersama Yesus mantap, nama Yesus dahsyat. Semangat Aletheia, semangat hidup kudus dan jaga iman. Sekali lagi saudaraku, bersama Yesus mantap, nama Yesus dahsyat. Semangat Aletheia, semangat hidup kudus dan jaga iman.
ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita dapat menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Berbahagialah saudara yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat memberikan persembahan saudara ke rekening di bawah ini. Sampai jumpa dalam ibadah live streaming berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa jika terpaksa keluar rumah selalu gunakan masker. Apabila saudara diberkati dengan ibadah ini, saudara bisa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.